Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Angelina Khairnisa dengan NIM F1E1210088 dari Ruang 03 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan yang diampu oleh Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Presentasi ini tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Strategi pemasaran juga merupakan rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat, sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satunya produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pada intinya, strategi pemasaran menjawab tentang bagaimana caranya agar suatu produk laku di pasaran. Fungsi strategi pemasaran, yang pertama meningkatkan inovasi pengembangan bisnis, yang kedua membuat koordinasi tim lebih efektif, yang ketiga merumuskan tujuan perusahaan, yang keempat mengawasi kegiatan pemasaran, yang kelima meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran ada dua, yaitu strategi pemasaran langsung dan strategi pemasaran online. Di sini, pemasaran langsung adalah komunikasi langsung dengan pelanggan individu yang dibidik secara seksama, baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun membina hubungan pelanggan yang berlangsung lama. Strategi pemasaran langsung ini bisa berupa chat pelanggan atau menelpon pelanggan, bisa juga secara face-to-face kepada pelanggan untuk menawarkan penjualan kita. Manfaat dari pemasaran langsung ini bagi pembeli bisa membuat pembeli nyaman karena tidak perlu repot. Yang kedua, mudah dan bersifat pribadi. Yang ketiga, akses dan pilihan produk. Akses dan pilihan produk ini maksudnya pelanggan bisa langsung melihat barang atau produk yang kita tawarkan. Yang keempat, interaktif dan segera. Lalu manfaat bagi penjual. Yang pertama, alat yang ampuh untuk membuat hubungan dengan konsumen. Jadi, penjual dan konsumen bisa lebih dekat dan bisa membuat konsumen menjadi konsumen tetap bagi penjual. Yang kedua, dapat ditentukan waktunya untuk menjangkau calon pelanggan. Ini waktunya dapat menyesuaikan waktu penjual untuk menawarkan produk kepada pelanggan dan juga tentunya menyesuaikan waktu pelanggan. Yang ketiga, menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang keempat, fleksibilitas. Bentuk-bentuk pemasaran langsung. Yang pertama, pemasaran tatap muka, face-to-face, seperti tadi yang saya katakan. Yang kedua, pemasaran jarak jauh, seperti chatting, WhatsApp, dan telepon. Yang ketiga, pemasaran melalui surat langsung. Yang keempat, pemasaran melalui katalog. Yang kelima, pemasaran melalui televisi yang menghasilkan tanggapan langsung. Yang keenam, pemasaran melalui kios, seperti di pasar-pasar. Lalu pemasaran online. Pemasaran secara online ini dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik, seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Manfaat pemasaran online, yang pertama mudah untuk mengukur performa, yang kedua menjangkau konsumen yang lebih banyak, yang ketiga menjangkau konsumen yang lebih luas, yang keempat pengelolaan sumber daya manusia, yang kelima operasional yang sangat mudah dieksekusi, yang keenam riset yang lebih mudah dilakukan, yang ketujuh tidak ribet dalam melakukan pengawasan. Jenis-jenis pemasaran online ada WhatsApp,
maksudnya website, lalu search engine marketing, lalu online advertising, social media marketing, dan email marketing. Strategi pemasaran Pinty Fashion, yaitu usaha saya di sini. Pinty Fashion ini adalah menjual baju-baju thrift gitu. Saya menggunakan pemasaran berbentuk langsung dan juga online. Pemasaran Pinty Fashion ini awalnya dilakukan secara online, setelah itu saya juga melakukan pemasaran secara langsung. Online di sini saya membuat sebuah akun khusus Instagram untuk Pinty Fashion ini, yang saya taruh beberapa jualan saya dan sering mengupdate Instastory begitu. Dan juga dari WhatsApp, status WhatsApp saya lakukan setiap hari. Dari pemasaran itu saya mendapat beberapa pelanggan yang mau membeli dagangan saya gitu, yang berbalas ke chat WhatsApp dan DM. Lalu saya melakukan pemasaran langsung. Saya menawarkan kepada teman-teman saya secara langsung, membawakan barangnya agar dilihat. Di sini saya hanya beberapa yang mau membeli karena belum berminat mungkin. Lalu niat saya selanjutnya akan melakukan pemasaran di dalam platform online shop seperti Shopee dengan melakukan live streaming jualan juga. Biasanya di live Shopee itu banyak yang berkunjung karena mendapatkan koin. Saya mungkin akan menaruh beberapa koin untuk menarik pelanggan dan memasarkan jualan saya. Sejauh ini belum besar pendapatan dan omset yang didapatkan, hanya beberapa baju yang laku karena juga usaha ini baru dirintis. Namun jualan saya ini sudah terbukti dari hasil review orang, bagus bahannya juga, cuman minusnya berbulu saja karena ya ini adalah baju thrift begitu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.